Hai, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua praktikum analisis data kategorik. Ya, pada beberapa pertemuan ke depan nanti kita akan menggunakan software SaaS ya. Buat teman-teman yang sudah menginstal software SaaS di komputernya atau di laptopnya bisa langsung digunakan. Tapi bagi yang belum, di sini kita bisa gunakan SaaS on demand. Jadi SaaS on demand ini dia program SaaS yang disimpan di cloud. Jadi kita bisa akses online kapanpun. Kita bisa merunning program-program yang sederhana di sana. Oke, nanti masuk ke oda.saas.com ya. Di sini tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa daftar dulu atau register dulu ya. Di sini ada SaaS profile-nya. Nah, kalau sudah berhasil masuk ke sign in, nanti sudah ada tampilan seperti ini ya. Bisa pilih ke SaaS Studio. Nah, di sini diklik ke SaaS Studio. Oke, akan masuk tampilan seperti ini. Yang di sebelah kiri ini adalah tempat menyimpan file-file kita ya, nanti yang kita kerjakan. Dan yang sebelah kanan ini adalah tempat kita mengetik sintaks-sintaks yang nanti mau kita masukkan ke program SaaS-nya. Nanti kalau sintaksnya sudah diketik di sini, seperti biasa kita bisa klik gambar yang orang lagi lari ini untuk di-run. Oke ya, kita coba. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita masuk ke materi uji proporsi ya. Nah, di sini saya ada ilustrasi, ada dataset frekuensi ya. Data berikut berisi informasi warna mata dan rambut 15 orang anak dari 2 wilayah yang berbeda di Eropa. Data akan disajikan dalam bentuk ringkasan berdasarkan warna mata dan warna rambut. Jadi datanya sudah berupa data cross tab ya, sudah ringkasan. Bukan bukan raw data. Oke. Nah, di sini yang pertama kita input dulu data, kasih nama terserah ya. Di sini saya kasih namanya color. Kalau mau kasih nama yang lain juga boleh ya. Nah, terus lalu yang kedua ini input. Input ini variabelnya apa saja yang mau dimasukkan ya. Di sini ada eyes, hair, region ya. Nah, ini tanda dolar ini sudah tahu ya, artinya dia itu adalah teks. Nah, ini kenapa pakai Akeong 2? Ini maksudnya setelah kolomnya sebanyak 1, 2, 3, 4. Di sini kan berarti 1, 2, 3, 4. Berarti kolom selanjutnya itu akan mulai lagi untuk data region, eyes, hair, dan count. Nah, seperti itu. Nah, ini label ini tambahan saja. Kalau tidak mau menggunakan label tidak apa-apa. Lalu kita bisa ketik data lines atau cards. Kita masukkan ini datanya ya. Terus seperti biasa kita kasih titik koma. Oke ya. Selanjutnya untuk menghitung proporsi binomialnya kita bisa menggunakan ProcFrac ya. Dimana ProcFrac ini bisa digunakan untuk menghitung proporsi binomial, selang kepercayaan, juga bisa untuk melakukan uji. Oke, by default di ProcFrac ini dia akan menghitung proporsi binomial sebagai proporsi dari observasi level pertama pada tabel satu arah. Jadi yang level pertamanya yang dihitung. Tapi di sini kita dapat gunakan perintah level sama dengan binomial option ya untuk mengubah level sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, nanti perintah ProcFrac berikutnya untuk menghitung proporsi anak bermata coklat atau brown dan menguji hipotesis kalau proporsi populasinya sebesar 50%. Nah, di sini prosedur ini juga menghitung kesamaan proporsi anak dengan warna rambut yang fair. Ya, ini contoh perintah ProcFrac ya yang akan kita gunakan. Yang pertama di sini ada
Procfrag data color order sama dengan frag. Nah, di sini keterangannya untuk baris pertama ini, prosedur frag untuk mengolah data dengan nama color, ya, jadi datanya color, dan membuat tabel frekuensi dengan urutan kategori pertama adalah kategori dengan frekuensi terbesar. Jadi dalam data ini ya, kategori yang frekuensinya terbesar ini yang brown. Nah, untuk yang kedua ini kan ada tabels, ice, binomial, dan seterusnya ya. Jadi di sini kita ingin membuat tabel frekuensi untuk peubah ice. Lalu procfrag-nya akan menghitung proporsi ice-nya sama dengan brown ya, karena kategori inilah yang pertama ditulis dalam tabel frekuensi. Nah, terus AC, Wilson, dan exact ini binomial option, ini perintah untuk mengeluarkan selang kepercayaan. Ya. Nah, tipenya ini ada agrestical, ada Wilson, ini berbentuk skor, atau ada juga yang exact. Ini opsional saja ya, bisa dipilih, bisa juga tidak. Nah, lalu opsi binomial ini akan menghasilkan uji Wald asimptotik dengan proporsi sebesar 0,5. Nah, ini juga bisa dipilih alfa yang mau kita gunakan berapa ya. Di sini menggunakan alfanya 0,1. Oke, ini ya, berarti selang kepercayaannya 90%. Oke, selanjutnya yang baris ketiga ini tabels, hairs, dan seterusnya ya. Jadi ini membuat tabel frekuensi satu arah untuk peubah hair. Nah, opsi binomial akan meminta proporsi untuk level pertama. Nah, di sini level pertamanya untuk hair ini adalah fair ya. Equiv ini ya, equiv yang ini dia perintah untuk uji kesamaan proporsi binomial. Opsi P0,28 adalah spesifikasi di mana kita menguji proporsi hipotesis nolnya sebesar 0,28. Jadi nanti di sini bisa dirubah-rubah sesuai hipotesis nolnya itu berapa yang mau diuji. Oke, lalu kita lanjutkan opsi margin 0,1 ya. Nah, margin 0,1 ini dia menspesifikkan 0,1 sebagai margin dari uji kesamaan. Sekali lagi ini yang di belakang slash ini semuanya opsional ya, bisa dipakai bisa juga tidak. Oke, selanjutnya ini yang di bawahnya ini ada weight count. Ini kita gunakan kalau data yang kita masukkan sudah berbentuk tabel kontingensi. Nah, tadi ini kan datanya juga sudah rekapan ya, sudah tabel kontingensi, kita makanya pakai weight count. Tapi kalau misalnya masih raw data kayak yang brown ada sebanyak berapa ke bawah gitu ya dan seterusnya, itu tidak perlu pakai keterangan yang weight count ini. Lalu ada tambahan di sini title, hair, and eye color ini juga optional saja kalau kita mau keluarkan title di hasil outputnya ya. Lalu setelah itu kita run, kita pencet gambar yang orang lari tadi. Oke, kita lihat setelah di-run, ini hasilnya ya. Jadi yang pertama ini, di sini ada keluar tabel frekuensi untuk eye color saja ya. Lalu di sini uji binomialnya untuk yang eye color. Ini juga ya. Lalu selanjutnya ya, di sini ada tulisan test of H0, proportionnya 0,5. Nah, ini berarti di procfrag ini hasilnya ini menunjukkan left-sided p-value sebesar 0,0019. Nah, nilai p-value yang kecil ini mendukung hipotesis alternatif kalau proporsi anak-anak dengan mata yang brown itu sesungguhnya kurang dari 50%. Jadi berarti H0-nya misalnya kan P sama dengan 0,5 ya. H1-nya P kurang dari 0,5. Nah, ini jadi
berarti tolakan 0 ya, berarti proporsi anak-anak dan mata bola sungguhnya kurang dari 50%. Di sini saya ada satu lagi ilustrasi soal data smokes ya. Jadi nanti ada yang digolongkan sebagai perokok, ada yang juga bukan. Lalu nanti dideteksi apakah masing-masing kategori tersebut menderita penyakit kanker paru-paru atau tidak. Nah, di sini kita ingin menguji hipotesis apakah proporsi dari yang smokers itu sebesar 0,25 atau tidak ya. Di sini digunakan alfanya 0,05. Oke, berikut ini datanya, data yang digunakan. Nah, ini ada yang lung cancer, ada yang kategorinya cases, ada control, ya, terus yang smoker ini yes atau no ya. Kita masuk ke pengolahan datanya ya menggunakan SAS. Baik, di sini saya sudah masukkan ke SAS Odamid ya. Ini datanya saya kasih nama data pools. Lalu ini inputnya adalah masing-masing proba tadi. Lalu saya pakai count ya karena ini datanya sudah rekapan. Nah, kita masuk saja ke procfrag ya, data sama dengan pools ya. Lalu di sini apa namanya? Kita lihat saya membuat tabel frekuensi dari tabel smoke terus binomial. Ini dikasih P-nya 0,25. Lalu jangan lupa kita kasih weight count ini karena tadi datanya sudah merupakan data rekapan atau berbentuk tabel kontingensi. Nah, ini outputnya di sini kita baca. Ini saya coba tadi tanpa keterangan apa-apa ya. Di sini dia ada keterangan ini smoke no. Berarti ya dalam hal ini dia menghitung proporsi dari yang tidak merokok. Nah, gimana kalau kita mau menghitung proporsi dari yang merokok? Berarti ada yang harus kita ubah dari perintah di sini. Oke, sekarang kita lihat kalau ini kita membuat proporsinya yang dihitung sesuai data yang dimasukkan terlebih dahulu ya. Karena di sini data yang kita masukkan terlebih dahulu ini adalah yes ya. Nah, kita pengen bikin nanti yang dihitung adalah yang yes. Nah, oke, di sini kita tambah perintah order sama dengan data, yang lainnya masih sama. Tadi jangan lupa ditambahkan binomial P sama dengan 0,25. Karena kalau tidak kita tambahkan ini, nanti nilainya akan menghitung P-nya sama dengan 0,5. Oke, setelah ini kita run saja. Di sini yang pertama ada tabel frekuensi satu arah untuk peubah yang smoke. Nah, ini kita lihat selanjutnya. Oke. Hipotesisnya tadi P sama dengan 0,25. Hipotesis alternatifnya P tidak sama dengan 0,25 ya. Lalu di sini terlihat statistik ujinya ini Z 60,3164. Lalu nilai kritisnya P-value-nya kurang dari 0,0001 ya. Artinya kesimpulannya karena P-value-nya kurang dari alfa, maka kita tolak H0 atau proporsi smokernya ini tidak sama dengan 0,25. Ya, ini ada beberapa latihan yang bisa kalian coba di rumah ya. Jadi ini ada 2 soal yang dituliskan di sini, dan soal lainnya ini bisa dilihat di buku Azen and Walker. Ini sudah ada halamannya, silahkan dicoba dulu. Nanti setelah dicoba atau sambil dicoba mau kita berdiskusi langsung itu bisa melalui platform yang sudah kita setujui bersama. Baik, saya cukupkan video kali ini. Kita ketemu lagi di praktikum minggu depan. Terima kasih.